Danau yang memiliki keindahan yang romantis, tetapi memiliki aura yang mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sadulur Fian Channel dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan perlindungan fid dini wa dunya wal akhirah. Kali ini Fian Channel akan menyajikan konten atau cerita mistis di balik jernihnya air Danau Setu Patok yang beberapa hari lalu telah dikunjungi oleh Kang Ujang Bustomi Cirebon. Pasca pemilu 2019 yang menggabungkan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, nama Setu Patok mendadak ramai menjadi perbincangan di tengah masyarakat luas, khususnya masyarakat Cirebon. Nama Setu Patok menyeruak bukan karena keindahan danaunya, namun gara-gara ada caleg stres yang dimandikan oleh seorang tokoh spiritual di Cirebon. Guna menyembuhkan depresi beratnya melalui media air danau peninggalan penjajahan Belanda. Menurut salah seorang warga sekitar, tokoh pemuda Sinarancang menuturkan, banyak sekali versi cerita Danau Setu Patok. Namun menurutnya, terdapat satu cerita yang turun-temurun di kalangan masyarakat Sinarancang. Konon terbentuknya Danau Setu Patok hasil sayembara, karena dahulunya wilayah yang melingkupi Danau Setu Patok dan sekitarnya ini merupakan pemukiman masyarakat yang kerap kali kebanjiran dan terendam pada saat musim hujan. Kami warga di sini mengetahui sejarah Setu Patok secara turun-temurun dari orang tua. Namun ada beberapa versi cerita tentang Danau Setu Patok. Karena Setu Patok ini konon dahulunya merupakan pemukiman penduduk, namun terpaksa pindah karena sering dilanda banjir, kata salah seorang warga setempat. Masih menurut warga setempat, menurut cerita versi lainnya, terbentuknya Danau Setu Patok dibangun oleh penjajah Belanda untuk mengairi lahan pertanian dan mencegah banjir. Karena terdapat bukti jika musim kemarau tiba, di sana di tengah-tengah danau terdapat aliran sungai yang membelah desa Sinarancang dengan desa Setu Patok. Danau Setu Patok merupakan waduk penampungan air peninggalan dari era kolonial Belanda. Dibuktikan dengan masih kokohnya tembok penahan tanah hingga sekarang. Namun, adapun kisah mistis ia akui menjadi bumbu dalam cerita Danau Setu Patok. Banyak situs atau petilasan dari era kerajaan Pajajaran seperti Gua Macan yang konon petilasan Raja Siliwangi. Selain itu ada juga Gua Siduit yang menyimpan harta karun. Di sini juga terdapat beberapa situs petilasan dari zaman Prabu Siliwangi, seperti Gua Macan yang terhubung dengan Gua Siduit. Konon, gua tersebut menyimpan harta karun, namun tidak ada yang mampu mengambilnya, kata salah seorang warga setempat. Sedangkan menurut warga lainnya, pemuda pemilik warung di tepi danau mengaku, warung yang dikelola berdiri di atas lahan milik keluarganya. Untuk cerita sejarah hanya mengetahui sedikit. Namun untuk cerita mistis yang pernah terjadi beberapa tahun silam, terdapat satu peristiwa janggal, di mana pada beberapa tahun silam ada aktivitas galian pasir-pasir, di mana lokasi penambangan pasirnya berada di tengah danau dan memakan korban manusia. Di situ angker, ada yang mati, bahkan alat berat jenis beko rusak atau patah besinya. Lokasinya berada di tengah danau itu. Di sana terdapat 3 lubang bekas galian pasir. Konon pasirnya bagus, kalau sekarang lubangnya tertutup air danau, kata salah seorang warga.
Masih menurut warga setempat, jika musim kemarau, air Danau Setu Patok akan surut dan terlihat lubang bekas galian pasir ilegal. Karena waktu itu masyarakat menentang adanya aktivitas galian pasir di daerah Danau Setu Patok yang meliputi beberapa desa di Kecamatan Mundu. Sumber lain menuturkan bahwa konon dulunya ketika sering terjadi banjir, Sungai Nanggela yang mengalir melalui desa Setu Patok seringkali meluap dan banjir pun terjadi di desa Setu dan sekitarnya. Jika musim hujan datang, masyarakat sudah siap dan tahu pasti bahwa daerahnya akan didatangi banjir. Hal ini menjadi perhatian oleh tokoh setempat, yakni turunan Luwung, Kiai Ento Rujitnala. Ia memikirkan keluhan masyarakat karena gagal panen atau rumah yang rusak disebabkan banjir. Selain beliau disegani, Kiai Entol terkenal sakti, maka dengan bantuan masyarakat pula, Kiai Entol Rujitnala membuat bendungan agar bisa menampung luapan Sungai Nanggela. Sayangnya, setelah bendungan telah jadi, masyarakat di desa Setu belum juga lepas dari musibah. Bendungan yang telah dibuat malah bocor atau bobol ketika menampung Sungai Nanggela. Kiai Entol masih harus berpikir keras apa yang harus diperbuat untuk membantu warga setempat. Karena tekadnya yang besar dalam membantu masyarakat, beliau memutuskan untuk akhirnya membangun kembali bendungan diikuti sayembara. Barang siapa yang sanggup membuat bendungan kokoh dan tidak terjadi lagi banjir di desa Setu, ia akan dinikahkan oleh putrinya yang memiliki paras cantik, yakni Nyai Ratu Randulawang. Mendengar sayembara itu, datanglah seorang pemuda yang gagah perkasa dan sopan santun bernama Muqayyim Seya. Ia memasang patok di setiap sudut bendungan dan memasang seutas bening. Ia meminta Kiai Entol turut duduk bersamanya di sekitar bendungan, berdoa memohon pertolongan. Tidak lama kemudian, bendungan itu menjadi bangunan yang kokoh yang seolah tidak ada yang bisa menghancurkannya. Melihat itu, warga bahagia dan Kiai Muqayyim menikah dengan putri Kiai Entol, yaitu Nyai Ratu Randulawang. Demikianlah sejarah mistis tentang Setu Patok yang ada di Sinarancang, Kabupaten Cirebon. Danau yang memiliki keindahan yang romantis, tetapi memiliki aura yang mistis. Sekian tentang Danau Setu Patok, semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.